Assalamualaikum. Aku mau review pemakaian atau cara pakai baby Tefal dari Cocolate. Jadi, aku tuh melahirkan anak keempat itu dengan cara cesarean ya. Nah, aku pikir kayaknya agak riskan gitu atau agak kaku untuk memandikan bayi sambil jongkok. Makanya aku cari baby Tefal untuk mandiin bayi tanpa harus jongkok. Nemulah ini dan aku pikir ini cukup memadai dari segi fungsi dan juga keawetannya. Kita lihat yuk caranya bagaimana. Jadi pertama aku isi air anget ya, diisikan ke baknya. Kalau kalian punya keran yang dengan selang yang cukup panjang itu lebih memudahkan dengan akses air hangat. Kalau aku ini nggak ada keran yang panjang jadi pakai gayung. Nah habis itu aku tutup baknya dengan dudukan seperti ini dengan bednya untuk kemudian sebagai tempat membuka baju bayi, bisa ganti popok bayi juga. Nah jangan lupa sebelum simpan bayinya dikunci dulu rodanya biar tidak bergerak. Nah barulah kita mulai bawa bayinya dan undress babynya ya, dibuka bajunya gitu. Sesuai harapan yang aku suka adalah aku tidak perlu jongkok untuk tidak perlu membungkuk untuk ganti popok anak bayi ya, tidak perlu membungkuk ketika melepas baju dan juga memakaikan baju, dan juga tidak perlu membungkuk atau jongkok untuk memandikan. Selama ini anak 1 dan 2 dan 3 aku memandikan mereka itu dengan jongkok di kamar mandi memakai dudukan mandi buat bayi itu loh. Nah sekarang dengan ini alhamdulillah pekerjaannya lebih terasa menyenangkan dan ringan, apalagi mengingat aku tuh lahiran dengan cesarean. Dan ada bed dan bakman, ini ada juga storage di bawah ya, dibagi dengan 4 kisi, 3 kisi dia, lantai 2, dan di bawahnya bisa ada juga space untuk kita simpan sesuatu, dan di sampingnya tuh di atas ada kisi 3 untuk kita menyimpan skincare seperti sabun, skincare anak ya, seperti sabunnya, telonnya, samponya dan sebagainya. Nah setelah membuka baju bayi sebenarnya butuh bantuan orang, tapi ternyata kita bisa melakukannya satu orang juga, dan kita menggendong bayi dengan satu tangan dan satu lagi untuk membuka bednya agar kita bisa memasukkan bayi ke baknya. Oh ya maaf, aku mau kasih tahu nih, ada produk buat bayi yang diluncurkan atau dikeluarkan SR12 yaitu Esther Kiddos Bubble Bath yang dipakai untuk memandikan bayi. Tekstur dan formulanya ringan, biasa dipakai setiap hari. Mengandung daun bidara dan minyak kelapa sebagai pelembab kulit. Jadi dengan pakai sabun ini kita bisa membersihkan dan menyegarkan kulit bayi. Selain ada bubble bath, ada juga sampo and conditioner yang mengandung daun bidara dan minyak kemiri, membantu mempercepat pertumbuhan rambut, membuat rambut lebih lebat dan hitam alami, mengandung ekstrak lidah buaya dan minyak kelapa. Sampo ini membantu menyegarkan rambut dan kulit kepala bayi. Mohon maaf ya, kulit kepala, dan juga bisa menghaluskan rambut. Jadi membantu menyuburkan rambut bayi nih ya. Nah setelah pakai sabun dan pakai samponya, ditutuplah bak mandinya, kemudian kita simpan bayinya di bed dan kita keringkan dengan handuk. Biasanya aku simpan handuk dulu di bed baru bayinya. Nah lalu kita bisa kasih telon lotion atau lotion telon dari SR12 lagi. Formula dan tekstur ringan sehingga mudah diserap kulit, mengandung lebih dari 5 bahan herbal alami untuk kulit, yakni daun bidara, kayu putih, daun lawang, ekstrak pegagan, dan ada soa. Lotion telon ini juga membantu melembutkan dan menghangatkan badan, mengandung ekstrak lidah buaya dan minyak kelapa, dapat digunakan bayi, anak maupun dewasa. Jadi kalau pakai ini nggak perlu 2 produk, lotion kemudian minyak telon, tapi cukup 1 produk, ada lotionnya, ada juga telonnya. Jadi ayah bunda pastikan kita menyediakan di rumah itu SR Kiddos SR12, yakni bubble bathnya, shampoo and conditionernya, serta lotion telon bidara untuk keperluan bayi dan anak. Dan ternyata lotion telonnya pun juga bisa digunakan untuk dewasa. Setelah skincare-nya ya seperti tadi, telonnya dikenakan, di-apply kepada bayi, kita pakaikan baju bayi masih di bednya tadi ya, di baby Tefal itu. Dia sudah memandikan juga untuk memakaikan pakaian bayi atau anak balita. Nah di sini buru-buru ya karena video harus dipercepat.
Sambil kita memakaikan baju untuk bayi, kita berkomunikasi sama bayi untuk menciptakan atau mengikat, mempererat bonding kita sama bayi. Setelah selesai memandikan bayi, kita bisa memindahkan tempat atau baby towel ini dengan membuka kuncinya. Jangan lupa tapi sebelumnya kita buang dulu air bekas mandi tadi. Nah, kalau aku sih pertama-tama ditaruh dulu ke galon atau ember ya. Terima kasih telah menonton.